Ustadz, mohon tanggapannya terkait dengan Taliban di Afghanistan yang beritanya viral akhir-akhir ini. Syukran. Ya, itu nanti dibahas Ahad subuh depan di Masjid Al-Furqan Cipaganti. Sudah ada pesan. Ustadz senang ngebahas Taliban, hayu. Intinya begini ya, bahwa Taliban itu mereka itu hanya merebut kembali kekuasaan mereka yang dirampas. Kan Taliban ini penduduk asli Afghanistan, santri-santri yang berjuang kayak kita dulu, orang tua kita kan, dan berjuang ke santri kan sudah kita bahas kemarin. Dan orang Kristen mau berjuang dan marahin Kristen itu penjajah. Ya, tombol orang Kristen Kartini wae tidak berjuang dengan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara tidak memperjuangkan kemerdekaan. Budi Utomo tidak memperjuangkan kemerdekaan. Kenapa? Mereka dihuapan ku Belanda. Ya. Kartini suaminya Bupati Rembang di bawah Belanda. Pencukuramanya aku juga pangeran Diponegoro siap perang yang Belanda. Mata sungguh besar cita-citanya, nggak ada amal nyata. Kartini itu. Iya, memperjuangkan itu santri. Taliban itu begitu. Dan karena Amerika punya kepentingan untuk melawan Uni Soviet, kan ini perang besarnya perang Amerika sekutu dengan Uni Soviet. Uni Soviet itu diantaranya menguasai Afghanistan. Afghanistan itu kan cadangan minyak terbesar di dunia. Yang kedua Saudi Arabia. Ya. Yang saya tahu begitu cenah tadi cek berita ada lain analitika itu. Ini perang minyak. Kuasai ke Uni Soviet, wah ini Amerika sekutu merasa rugi maka perang. Nah, karena penduduk setempat yang militan, wah kagok ku Amerika itu disenjatai, dilatih. Taliban ini santri-santri yang dilatih oleh Amerika. Kalahkan Uni Soviet itu bubar tahun 91 Desember. Nah, 91 sampai 96 itu transisi. Persis seperti Palestina ketika Turki kalah ya dalam perang dunia I kan di bawah Turki. Jadi kehilangan tuan kan Palestina deh. Israel langsung merebut memproklamasikan. Negara lain ya sibuk, Saudi Arabia langsung memproklamasikan tahun 24 kan. Seiring kalah tahun 23 24 langsung diproklamasikan Saudi Arabia dan semua negara-negara Islam. Nah, ini juga sama Afghanistan. Mau diproklamasikan kan Amerikanya masih di sana. Terus tarik ulur antara Taliban dengan penguasa yang dikehendaki oleh Amerika. Kalau aku lagi Amerika nggak mau mengasihkan kekuasaan ke Taliban. Sampai kemudian Taliban berhasil menang jadi penguasa tahun 96 sampai tahun 2001 si Jojul Kerbus memanfaatkan WTC untuk perang di Afghanistan dan menyingkirkan Taliban. Taliban nggak kalah, cuma kayak Jenderal Sudirman nyisi. Lalu kemudian kan si Donald Trump itu kan bisnis, mikir aing rugi cenah, belas tahun pasukan Amerika di Afghanistan, yo danana triliunan banyak yang meninggal. Maka si Donald Trump kan pragmatis, tukang dagang, nggak usah geruan Taliban teh, kurang damai we cenah gitu. Baik tah, saya dak balik gitu. Saya tidak akan mengganggu kamu, kamu jangan mengganggu saya gitu. Orang bisnis dia simple mikir. Tanda tangan perjanjian. Waktunya Mei sampai September 2021. Pas 20 tahunnya Amerika. Jadi ganggu ku Taliban. Taliban jadi ganggu ku Amerika. Taliban kan ngisi. Tahu Amerika keluar langsung masuk ke tengah. Babari dah memang sudah berkuasa sejak lama, itu kan penguasa awal. Taliban itu hanya merebut kembali kekuasaan yang direbut oleh Amerika. Amerikanya berangkat, ya udah dikuasai kembali. Tapi memang seperti yang saya tulis di buletin, kita masih menunggu, berharap Taliban itu betul-betul menegakkan pemerintahan Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan punten tanda kutip garis keras. Saya dulu pernah bedah buku yang Islam Tanpa Sesat di Subang, dipanelkan dengan Ketua Majelis Mujahidin Subang. Dia menjelaskan bahwa memang dia mengalami perang Afghanistan
ya tahun 80-an akhir itu sebagai anak-anak muda NI bareng Imam Samudra dan Amroji Ali Gufron ya itu diajarki langsung tentara Amerika perang di itu senjata bom ya yang canggih-canggih itu oleh Amerika. Lalu mereka pulang kan sesudah menang Taliban mereka pulang ke Indonesia. Pulang bikin majelis mujahidin. Tujuannya apa? Ngarah para mujahidin yang alirannya keras itu tidak terlalu keras. Tapi kan banyak juga yang tidak ikut majelis mujahidin, di antaranya itu Imam Samudra, Amroji, Ali Gufron ya. Dan beberapa yang kita tahu. Bagaimana mereka keislamannya? Lihat saja Abu Bakar Bashir, mbahnya majelis mujahidin dulu. Tinggal keluar dijemput lagi ke Yusril, syaratnya nana tangan mengakui Pancasila, nggak mau, nggak mau. Kajian ditahan deui 2 tahun. Itulah kita berharap ya, jadi Islam yang ditegakkan di Afghanistan itu Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Islam yang sebagaimana kita lihat sebelumnya, ibu-ibu yang ngilu pengajian kita temunan ditewak. Ibu-ibu ini terlihat wajah ditewak. Kudu juga kurung hayam ya Bu. Lihat pakaiannya. Nu bolong teh hiji atau ieu dua pakai kuring. Pakaian perempuan Afghanistan. Tapi halusna oge. Reporter CNN nya sana CNN. Jadi ditium. Siaran ku Taliban biasana lucu jadi ditium nya reporter TV barat oge. Halus halusna begitu no. Begitu ya. Tanggapan singkat saya terkait Taliban, sanes Taliban.